Kelas 11 IPAS ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa arimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa syahid lana abwaaba fadlika wansur alaina min nazaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fazah hadir? Aulia hadir? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik? Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis isi, ide pokok, dan isi pendukung dalam teks argumentasi di dalam poster. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran, di sini sudah ada Chromebook. Ya, silahkan diambil Chromebooknya berurutan. Ya, dari ini ya. Nabila. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa menurut kalian? Ada sebuah teks yang menjelaskan Satu karangan yang memberikan alasan dan motivasi. terus Jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, pendapatan penulis dengan disertai bukti. bukti yang benar-benar terjadi. Berarti untuk teks prosedur itu harus fakta, ya, tidak boleh opini. Lalu ada membaca kritis teks prosedur argumentasi. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, ya. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh perhatian, pendalaman, evaluatif, serta analitik. Nah, dengan membaca kita akan menjadi lebih tahu, lebih paham, pemahaman kita itu akan menjadi bertambah. Jadi yang kita tadinya nggak tahu kita jadi tahu gitu. Nah, kalau untuk teks argumentasi ini, dia ada beberapa ide pokoknya, ide pokok pendukung teks argumentasi. Secara umum paragrafnya ada dua. Yang pertama paragraf ide pokok, yang kedua ide penjelasan. Ya, ide pokok itu apa? Adalah ide atau gagasan yang Menjadi pokok ya paragraf pokok yang dituangkan dalam kalimat utama. Kalimat utama itu seperti apa? Pembukaan, betul. Terus ide pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir. Kalau di akhir namanya penutup atau kesimpulan, betul. Terus ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir disebutnya dengan paragraf induktif. Iya, betul. Ide penjelasan itu berarti pokok yang dihasilkan menggunakan ide penjelasan tersebut penjelasan angka dan paragraf. ya betul.
biasanya kalau misal ada 5 paragraf. Paragraf pertama itu paragraf pembuka. Kedua, ketiga, dan keempat itu ada kalimat isi inti. Untuk paragraf kelima atau paragraf terakhir itu biasanya penutup atau kesimpulan. Betul sekali. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Ada argumentasi induktif. Induktif tadi apa? Beberapa cara Ya, berarti karena kesimpulan. Terus argumentasi deduktif adalah suatu proses berpikir penalaran yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah pada baik proposisi umum maupun khusus, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Kita ulang lagi. Di sini ada namanya ide pokok. Tadi ada yang namanya di awal atau dari paragraf. Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan ya. Kalau di akhir paragraf disebut dengan induksi. Nah, ulang lagi. Paragraf deduksi adalah paragraf di awal. Argumentasi deduktif adalah argumentasi di akhir. Jadi jangan terbalik, nanti terbalik. Terus ada agendanya. Agendanya biasanya itu ada introduction, terus objektif, data analisis, terus constellation, sama kontak. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari biasanya mengakibatkan bertambahnya lingkungan sekitar pembuangan sampah plastik yang dilakukan secara sembarangan kondisi lingkungan. Mirisnya, di lingkungan sekolah, fenomena permasalahan ini sampai dijumpai. Katakanlah misalnya seperti masalah penumpukan sampah. Banyak sampah di sekolah kita? Banyak sekali. Masih sering jajan menggunakan sampah plastik? Masih. Sehingga penyelamat di setiap sudut lingkungan sekolah. Jadi kita di mana saja menemukan sampah. Karena kita masih menggunakan sampah plastik. Dan itu efeknya adalah sampah yang kita gunakan tadi itu akan menumpuk. Secara tidak sadar akan terus menumpuk, susah. Lama-lama membuang di mana? Sedangkan sampah plastik itu ya tidak bisa diurai gitu. Dan kadang-kadang apalagi kalau sampah bekas sosis, bekas es itu kan kita mau mengelola ulang kan males ya. Nah, itu yang harus kita kurangin. Sampah plastik akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti pemandangan dan menyebabkan saluran air tersumbat. Betul? Betul. Penumpukan sampah plastik masalah yang perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab siapa? Bersama. Selain itu, sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat, sampah tersebut perlu diperhatikan. Plastik sendiri merupakan jenis bahan yang tidak terurai, sehingga memerlukan bantuan manusia untuk mengelolanya. Dan tidak semua sampah plastik itu bisa diolah. Contoh sampah plastik yang bisa diolah itu apa? Pertama, bekas minum, botol. Terus bekas sabun. Biasanya kalau untuk bekas sabun itu diolah menjadi apa? Tas. Kalau bekas plastik itu diolah menjadi kerajinan seperti
Wadah. Wadah kotak pensil. Apalagi? Celeng. Celengan. Ayo, siapa yang pernah buat celengan dari botol aqua gede biasanya? Kira Bu, ben isine oke. Ya enggak? Ya. Loh, kenapa nggak beli aja? Ngirit Bu. Kalau beli duit lagi. Ya. Terus caranya bisa dilakukan untuk penguraian itu bisa dilakukan penumpukan sampah menggunakan bahan plastik. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik oleh warga sekolah sampah juga bisa membantu mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi kalau kita berhasil mengurangi sampah plastik, itu lingkungan kita akan menjadi lebih sehat, terus lebih nyaman, terus dipandang mata itu lebih indah. Makanya sekarang itu ada istilah apa? Tidak boleh menggunakan sampah plastik. Ya, di beberapa sekolah di tempat kita, khususnya di Kota Gajah, itu ada sekolahan yang sudah tidak memperbolehkan lingkungan sekolahnya itu membawa sampah plastik. Jadi mereka makan bekal, terus minum bawa wadah minum, ya ada kan, bawa botol minum. Terus kalau mereka mau jajan, wadah bekal mereka itu mereka bawa ke kantin. Bu, ini saya mau beli dengan wadah ini gitu. Nah, sekarang itu sudah mulai diterapkan di pondok kita, Pondok Darusi Syafaah Kota Gajah. Nah, diterapkannya di mana Bu? Di SMP. SMP itu sekarang sudah mulai mengurangi sampah plastik. Jadi mereka suruh bontot, suruh bawa wadah bekal. Bahkan di pondok juga itu sudah ada beberapa yang mereka itu diharuskan membawa wadah bekal. Ya kan? Ya. Di pondok kalian sudah belum? Sudah? Harus bawa wadah sendiri atau enggak? Ya. Berarti kalian sudah berhasil untuk mengurangi sampah plastik. Terus contoh yang kedua, dampak penggunaan sampah plastik bagi kehidupan kita tadi sudah lingkungannya kumuh, terus air tersumbat. Terus yang kedua ada yang namanya ide pokok. Ide pokok adalah pembuangan Sampah plastik yang dilakukan secara sembarangan. ya, terutama di lingkungan sekolah, karena kita kan hari-hari di lingkungan sekolah nih, kita setiap hari sekolah. Kalau ngelihat lingkungannya, ya Allah kotor, itu kok ya Allah risih ya. Tapi kalau kita melihat lingkungannya yang bersih, aman, terus banyak pepohonan, itu kita akan lebih betah untuk di sekolahan. Terus yang ketiga, ide pendukung. Ide pendukungnya adalah sampah plastik tersebut akan menimbulkan dampak buruk menggunakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan menyebabkan saluran air menjadi lebih tersumbat. Kalau kalimat argumentasi, teks argumentasi itu ada yang namanya kalimat fakta dan opini. Fakta itu apa? Fakta adalah pernyataan berarti kalau fakta itu benar-benar ada, benar-benar nyata, betul. Jadi orang gawe-gawe, orang jerene, orang katane, ya dah. Nah, zaman sekarang, jerene wong kae. Lah, laki jenenge gosip. Nah, mbak-mbak ini biasanya tukang gosip. Terus ada yang namanya juga kalimat opini. Kalimat opini adalah menyatakan pandangan, kepercayaan atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. ya, terus opini juga bisa didasarkan kepada sebuah fakta. Jadi fakta dan opini adalah
tuh kalimat yang berkolaborasi. Ibu ada di game. Nah, jadi ibu akan menyatakan sebuah musik. Ini anggaplah ini sebuah setik, ya. Ini ada sebuah setik. Jadi ketika musik itu berjalan, bernyanyi, terus setik ini akan terus berjalan. Nah, nanti kalau setiknya berhenti, silakan jawab pertanyaan yang akan ibu tanyakan. Dari Ria. Oke, berhenti. Pertanyaannya, pernahkah membuat sebuah poster? Pernah. Oke, pernah. Pertanyaan kedua, di mana sih biasanya melihat poster? Di jalanan. Sekitar lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Baik, silahkan membentuk 3 kelompok. Ibu bentuk saja ya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster yang berjudul tentang Silahkan posternya dilihat di Kearifan lokal kuliner khas Yogyakarta. Ya. Udah bisa dibuka semua teman-teman. Ini belum. kearifan lokal Yogyakarta. Kuliner khas. Kuliner. Bisa Dibukanya di notif. Ya. dari notifikasinya. Klik lonceng notifikasi Dari notifnya. sebelah kanan. Dari notif. Sepi. Dari notif. Bisa. Yang mana? Ada nggak? Ya, betul, Yogyakarta. Iya. Ya, Yogyakarta. Ada. Coba Repa ya. Kearifan lokal Lampung. Bisa. Di notif? Repa ada nggak? Coba. Nggak ada. Cuma ada Nabila doang. Seviana coba. Seviana. Udah Septiana. Coba kirim. Udah? Itu Bu di sana. Mbak Ria. Di sini nggak ada. Ada. Tanpa pun di sana. Oh. Nah, coba. Laptop udah ada belum? Share. Ini Bu, sini. Ya. Repa udah ada. Siapa namanya? Laptop. Seviana. Sudah Seviana? Sudah. Bukan Hasan Batik. Yogyakarta yang tadi. Yogyakarta yang tadi. Udah ada belum? Ke ibu boleh Olivia Ajeng? Olivia. Ya. Notif dari Udah ada semua. Jadi di sini kami mau nunjukin jelasin yang tentang poster yang udah kita buat tentang kearifan lokal Yogyakarta, kuliner
kuliner khasnya. Kuliner khasnya. Yang pertama itu ada Gudeg. Kuliner khas Yogyakarta yang pertama gudeg. Gudeg dalam bahasa Jawa yaitu hangudeg atau gudeg yang berarti mengaduk. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula merah, memiliki cita rasa cenderung manis. Biasanya disajikan dengan krecek, baceman telur atau ayam dan aren. Yang kedua, kuliner khas dari Yogyakarta ada kue apem. Kue apem adalah simbol pengampunan atau permohonan ampunan dari berbagai kesalahan sekaligus mengungkapkan rasa syukur. Terbuat dari tepung kanji, tepung beras dan kelapa muda. Yang ketiga ada tiwul. Istilah tiwul diambil dari bahasa Jawa yang berarti singkong yang sudah mengering. Tiwul yang terbuat dari singkong dipilih masyarakat Jawa untuk menggantikan nasi atau beras. Yang keempat ada bakpia. Bakpia berasal dari dialek Hokkien dengan nama asli Tau Pia, yang secara harfiah artinya kue atau roti yang berisikan daging, tersebut dari tepung terigu yang dipanggang dengan isian berupa kacang hijau dicampur gula. Yang terakhir ada wedang uwuh. Dalam bahasa Jawa, wedang uwuh memiliki arti yaitu minuman sampah. Wedang uwuh terdiri dari beberapa rempah yaitu jahe, kayu secang, daun dan kayu manis, daun dan akar serai, daun pala dan biji pala, kapulaga dan gula batu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Teman-teman, Kenapa kok milih kuliner Jogja? karena menarik. Kenapa lebih menarik daripada kuliner yang lain? Ciri khasnya banyak. Ya, kalau Jogja itu banyak ciri khasnya. Terus Jogja juga ada yang namanya keripik belut, tahu? Ya. Ada arem-arem. Ya. Bukan arem-arem, apa sih yang dimakan langsung hilang itu loh? Brem. Ya, arem-arem gila. Makanan nasi arem-arem. Ada brem. Ya, kalau Jogja itu penuh dengan kulinernya. Ada lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Kenapa kue apem itu jadi simbol pengampunan atau permohonan? Kenapa? Apem diambil dari kata afan atau afwan bahasa Arab yang berarti maaf atau pengampunan, sehingga masyarakat menganggap apem sebagai simbol meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kalau di Jogja itu biasanya masih lekat dengan tradisi Jogjanya. Ada yang namanya sesembahan, terus makan bareng, berdoa bersama. Nah, biasanya kalau acara-acara seperti itu ada beberapa makanan-makanan yang wajib. Contohnya seperti apem tadi, itu wajib ada. Terus seperti ayam, ada beberapa jenis ayam yang wajib ada gitu. Ada lagi? Ada lagi? Karena Mengapa gudeg menjadi makanan utama daerah
Apa sih ciri khasnya gudeg? Kenapa gudeg itu dijadikan makanan Jogja? Rasanya gudeg itu seperti apa? Gudeg Yogyakarta memiliki ciri khas rasa manis, warna coklat tua, dan kemerahan serta santan yang kental. Biasanya gudeg disajikan bersama lauk seperti ayam, telur, tahu, atau tempe yang direbus dengan bumbu khas serta sambal goreng krecek dan aren serta kental. Ya, paham? Ya, gudeg itu mempunyai rasa yang khas. Jadi orang Yogyakarta khususnya itu cenderung lebih suka ke aroma yang manis, rasa yang manis. Makanya kalau di Jogja itu terkenal dengan yang manis-manis. Beda ya sama di Lampung nih. Kalau di Lampung ini terkenalnya apa? Pedes-pedes. Karena kan kita kan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang pedes. Terus apa lagi? Produksi cabenya yang bagus karena di gunung. Ya, di gunung itu cabenya luar biasa pedes-pedes, khususnya kalau di Lampung. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Apabila ada salah dan kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya, tapi minggu depan aja ya. Oke. Ibu minta maaf jika ibu ada salah-salah kata. Silahkan berdoa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari, khabirun bi hajati, sami'un basirun bi ulumi wa ma'awat. Bismika arjuni kana ilama tolibi, bijahi kafa'amka turja'an tasyara'as. Silahkan ditutup Chromebooknya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Chromebooknya, silahkan dipulangkan ke kantor. Terima kasih.